Terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan merupakan salah satu terowongan pertama di Jawa Barat yang dibangun di Desa Cibokor tahun 1879-1882 dan berlokasi di Pasir Gunung Keneng, Cianjur, Jawa Barat. Menurut cerita, nama Lampegan asalnya dari kata yang sering disebutkan oleh Beckman ketika memeriksa hasil pekerjaan pegawainya. Setiap melihat pegawai yang sedang bekerja di dalam terowongan, dia sering berteriak mengingatkan kepada pegawainya untuk tetap membawa lampu agar lebih aman dari bahaya kurangnya zat asam lem pegang. Dia mengingatkan dalam campuran bahasa Belanda dan Indonesia. Maksudnya adalah agar pegawai membawa lampu. Di terowongan itu udaranya masih lembab dikarenakan lubang terowongan yang hanya ada satu. Akhirnya, terowongan ini disebut Terowongan Lampegan. Terowongan ini merupakan terowongan pertama di Jawa Barat yang letaknya di lintas kereta api yang menghubungkan Batavia, Bandung, Piak, Bogor atau Sukabumi. Selain terowongan Lampegan, di Jawa Barat ada terowongan Sasak Saat yang dibangun tahun 1902-1903 yang menghubungkan lintas jalur kereta api Jakarta-Bandung lewat Cikampek. Rembesan air mengakibatkan bagian atas terowongan hancur, sehingga hubungan kereta api Sukabumi-Cianjur terputus. Setelah mengalami renovasi pada September 2000, Sukabumi dan Cianjur kembali terhubung. Namun dari tanggal 12 Maret 2001, terowongan itu ambruk lagi dan hubungan stasiun Cianjur dan Sukabumi kembali terputus. Pada tahun 2010, terowongan Lampegan kembali direstorasi dan telah memasuki tahap uji coba. Saat ini terowongan Lampegan sudah aktif kembali dan dilewati kereta api Siliwangi relasi Sukabumi Cipatat. Akan tetapi terowongan ini kemudian rusak ringan saat ditabrak kereta api Siliwangi setelah 2 hari pasca peresmian dan kejadian pada tanggal 10 Februari 2014. Dikarenakan adanya kesalahan rel wesel yang berada dahulu di mulut terowongan. Kini rel wesel yang dahulu terpasang dicabut dan diganti rel tunggal tanpa wesel di mulut terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan memang menyimpan banyak kisah mistis, salah satunya tentang sosok Nyi Sadea yang konon hilang secara misterius di terowongan kereta api tertua di Indonesia ini. Terowongan Lampegan sendiri merupakan sebuah terowongan peninggalan masa kolonial yang berlokasi di Desa Cibokor, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Terowongan yang memiliki panjang awal 686 meter ini dibangun pada tahun 1879 hingga 1882 oleh Staatspoortwegen dengan tujuan untuk mewujudkan jaringan kereta api dari barat sampai ke timur Pulau Jawa. Jalur Lili Parmahali mana betul? Jalur rel tersebut digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkut hasil bumi dari satu kota ke kota lainnya. Terowongan ini dibangun dengan menembus bukit besar di Gunung Kencana. Hingga saat ini, terowongan Lampegan masih berdiri kokoh dan masih dilintasi kereta api Siliwangi relasi Sukabumi Cipatat. Di balik itu semua, terowongan kereta api ini menyimpan banyak cerita misteri. Salah satunya yaitu cerita mengenai hilangnya penari ronggeng bernama Nyi Sadea. Dikutip dalam buku Kisah Tanah Jawa,
volume 1. Cerita Nyi Sadia ini telah menyebar dari mulut ke mulut sejak lama. Nyi Sadia dikatakan hilang secara misterius saat menggelar pertunjukan di dekat terowongan tersebut. Nyi Sadia merupakan sosok gadis cantik dan berprofesi sebagai penari ronggeng yang telah terkenal di tanah Priangan. Banyak laki-laki baik pribumi maupun bangsawan Belanda yang ingin mempersuntingnya. Namun, kebanyakan dari mereka hendak menjadi Nyi Sadia sebagai istri kedua. Kala itu, Nyi Sadia mengadakan pertunjukan bersama rekannya di dekat terowongan Lempegan. Menjelang tengah malam, setelah Nyi Sadia selesai tampil, hujan turun sangat deras. Akibatnya, Nyi Sadia dan rekannya berteduh di dalam terowongan dengan beberapa orang Belanda. Tiba-tiba Nyi Sadia seperti ada yang memanggil dan muncul cahaya dari dalam terowongan. Nyi Sadia pun menghampiri sumber cahaya tersebut yang mirip seperti lampu pijar. Ia mengajak dua orang Belanda untuk menemaninya menuju cahaya tersebut. Namun saat di tengah terowongan muncul kabut yang menyebabkan Nyi Sadia lenyap begitu saja. Dua Belanda yang menemani Nyi Sadia pun langsung lari ketakutan. Sejak saat itulah cerita mengenai hilangnya Nyi Sadia terus diperbincangkan hingga saat ini. Selain itu, menurut cerita yang beredar, dipercaya jika bukit yang dijadikan terowongan Lempegan merupakan sebuah kerajaan jin dengan penguasanya yakni Raja Mandala. Sesosok lelembut yang menyerupai kakek-kakek bongkok dengan mengenakan sarung yang disampirkan ke bahunya. Cerita-cerita mistis terowongan Lempegan juga diperkuat dengan kabar yang menyebut jika pada masa pengerjaan terowongan ini bermakan banyak korban jiwa dari pihak pekerja. Mengingat pekerjaan ini sangat berat lantaran di masa itu belum ada teknologi canggih untuk menggali sehingga penggalian dilakukan dengan secara manual. Semua cerita mistis tersebut terus menyebar dari mulut ke mulut dan menambah angker lokasi itu.